datar dan jangka. Para ahli mengatakan bahwa penggaris kuno ditemukan oleh orang-orang dari peradaban lembah Indus sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Tetapi, beberapa yang lain mengatakan sudah lebih dahulu ditemukan bukti-buktinya di kawasan Motal tahun 2400 sebelum Masehi. Ada juga literatur lain yang mengatakan bahwa penggaris ditemukan oleh seorang berkebangsaan Inggris bernama John Napier berupa penggaris geser yang dibuat pertama kali di Inggris tahun 1632. Zaman dahulu, orang Yunani mencari cara bagaimana menggunakan penggaris dan jangka untuk membagi tiga sudut sekarang. Namun, mereka gagal. Akan tetapi, kegagalan mereka tidak pernah terbukti sampai abad ke-19. Selanjutnya, pada tahun 1796, Gauss berhasil menemukan cara dengan menggunakan penggaris dan jangka untuk membangun suatu poin-poin. Penemuan tersebut merupakan kemajuan pertama untuk masalah pembangunan Yunani. Dengan penemuan itu, Gauss menjadi termotivasi mengabdikan dirinya untuk matematika. Aturan konstruksi penggaris dan jangka. Yang pertama, jika A dan B adalah suatu titik, kita dapat menghubungkan titik A dan B dengan membangun suatu garis dari titik A ke B jika garis ini terpotong pada sebuah lingkaran. Dengan demikian telah menghasilkan titik-titik hasil perpotongan. Yang kedua, jika AB adalah suatu garis yang dibangun dan O adalah suatu titik, kita dapat menggambar sebuah lingkaran dengan pusat O dan jari-jari AB. Yang ketiga, jika AB adalah suatu garis yang dibangun sebelumnya, kita dapat memperpanjang garis tersebut dan menghasilkan suatu titik yang lain. Contoh konstruksi penggunaan penggaris dan jangka. 1. Misal, ambil suatu sudut ABC yang dibangun oleh sisi AB dan BC dengan pusat B dan jari-jari BA. Akan dibentuk sebuah lingkaran yang memotong BC. Titik perpotongan antara lingkaran yang bentuk dengan sisi DBC disebut titik E. Selanjutnya, dengan pusat A dan E akan dibentuk dua buah lingkaran dengan masing-masing jari-jari AE. Lingkaran ini akan bertemu di dua titik, misal F menjadi titik pertemuan yang ada di sisi AE. Perhatikan bahwa AEF adalah segitiga sama sisi. Hubungkan titik-titik B dengan titik F, maka garis BF itu merupakan garis bagi yang diperlukan untuk membagi dua sudut. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan sisi keselarasan teorema untuk menunjukkan bahwa segitiga BAF dan BEF kongruen. Misal, AB adalah garis yang dibangun dengan pusat A dan B, maka akan dibentuk dua buah lingkaran dengan masing-masing jari-jari AB. Lingkaran ini bertemu tepat pada dua titik, yaitu C dan D, sehingga membentuk garis CD. Maka, garis itulah yang merupakan garis berat. Perhatikan bahwa CD bertemu AB di titik tengahnya, dan karenanya konstruksi juga bekerja sebagai konstruksi titik tengah dari suatu garis tertentu. Misalkan A suatu titik dan BC suatu garis. Hal ini diasumsikan bahwa A tidak di jalur BC. Dengan pusat C dan jari-jari AB akan dibentuk sebuah lingkaran. Selanjutnya akan dibentuk lagi lingkaran kedua dari pusat A dan jari-jari BC, di mana lingkaran kedua ini akan memotong lingkaran pertama di sebuah titik yang disebut titik D. Hal tersebut diasumsikan bahwa titik D dan titik D terletak di sisi yang berlawanan dari AC. Garis yang dimaksud dari awal itu adalah garis AD yang merupakan garis yang sejajar dengan garis BC. Misal, AB dan CD menjadi dua garis dibangun sebelumnya dengan pusat B dan jari-jari CD. Menggambar lingkaran menghasilkan AB arah dari A dan B. Jadi, pertemuan lingkaran itu terletak di suatu titik yang disebut E. Garis AE adalah penambahan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu misalkan AB dan CD sebuah garis dengan pusat C dan D dan jari-jari CD. Akan dibentuk dua lingkaran yang masing-masing berpotongan di titik E dan E aksen. Selain itu,
Dengan pusat C dan jari-jari AB, maka akan dibentuk lingkaran yang memotong CE atau hubungan titik C ke E dengan titik perpotongan yaitu F. Terdapat sebuah garis OX yang merupakan garis satuan dengan pusat C dan jari-jari OX akan dibentuk lagi lingkaran yang memotong CD atau hubungan titik C ke D dengan titik perpotongan G. Hubungkan titik F dan G dengan menggunakan konstruksi yang ketiga. Akan dibentuk garis yang melalui D sejajar dengan FG. Garis tersebut akan memotong CE dengan titik H, maka CH adalah perkalian dua garis yang dimaksud. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan teori segitiga kesebangunan. Hal ini berarti bahwa CH dibagi CF sama dengan CD dibagi 1. Maka CH dikali CD sama dengan AB dikali CD. Misal AB sebuah garis dengan pusat A dan B akan dibentuk lingkaran dengan masing-masing jari-jari AB. Titik perpotongan itu ialah titik C dan C aksen. Kemudian akan dibentuk lingkaran selanjutnya dengan pusat A dan jari-jari OX garis satuan dan memotong AC di titik B. Dengan pusat A dan jari-jari OX akan dibentuk lingkaran dengan memotong AB di titik E. Tarik garis melalui E yang sejajar dengan BD yang akan memotong garis AC di titik F. Maka garis AF inilah yang merupakan pembagian dua garis yang dimaksud. Misal AB sebuah garis, tambahkan garis satuan OX, akan dibentuk garis AC sama dengan AB plus 1 dengan B antara A dan C. Dengan menggunakan konstruksi ke-1, B tegak lurus terhadap AC, dan dengan menggunakan konstruksi kedua akan dibentuk D dengan titik tengah AC. Dengan pusat D dan jari-jari DC akan digambar lingkaran memotong garis lurus di titik E. Maka, garis BE inilah yang merupakan akar kuadrat suatu garis yang dimaksud. Hal ini dibuktikan teori segitiga kesebangunan, oleh karena itu, segitiga ABE dan EBC serupa. Hal ini berarti bahwa AB banding BE sama dengan BE banding BC, maka AB kali BC sama dengan BE 2, tapi BC sama dengan OX sama dengan 1. Kesimpulan, dari pembahasan dapat kita simpulkan bahwa penggaris pertama kali digunakan oleh masyarakat peradaban lembah Indus. Alat pengukur ini terbuat dari gading yang ditemukan selama penggalian. Pada penggaris pertama yang ditemukan terdapat ukuran desimal di dalamnya. Pengembangan penemuan konstruksi penggaris dan jangka dikembangkan oleh Euclid sekitar 300 sebelum Masehi. Euclid menulis sebuah buku berjudul Elemen. Euclid mengasumsikan bahwa kemungkinan dalam menggambar garis lurus antara dua titik yang diberikan dan sebuah lingkaran dengan pusat dan jari-jari tertentu dapat dibentuk oleh penggaris dan jangka. Contoh dari konstruksi atau pembangunan yang diperoleh dengan menggunakan penggaris dan jangka: membagi sudut, membangun garis berat, membangun garis jajar, menambahkan dua garis, mengalihkan dua ruas garis, membagi dua ruas garis, dan membangun akar kuadrat dari suatu garis. Baiklah, sekian materi sejarah mistar dan jangka dari kelompok 6. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.